mencakup keseluruhan loh, sudah diatur, ya. Dan mereka sudah merancangkan apa yang hendak dilakukan atas seluruh bumi, ya. Siapa mereka? Mereka ini sudah ada bahkan ratusan tahun yang silam. Mereka adalah orang-orang kaya besar di bumi ini yang mau menguasai bumi. Jadi mereka yang mengatur semua, ya. Tonton film The Simpsons. Film The Simpsons itu, ya. Mereka yang buat itu, ya. Jadi semakin hari saya semakin mengerti, ya. Kalau dunia ini seperti panggung sandiwara, dan mereka yang membuat dunia ini sebagai bahan tontonan mereka, ya. Ngeri, sebenarnya ngeri, ya. Tapi saya baca dulu lah, karena tiba-tiba saja ini saya kepenuhan ngomongin mereka, karena mereka adalah musuh besar Elohim. Karena mereka telah ditunggangi oleh Lucifer, yang merasa manusia itu mereka jadikan sebagai apa? Semut mainan mereka, ya. Makanya segala peraturan-peraturan diterapkan, ya. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat dunia, apalagi masa pandemi, ya. Makanya saya heran ini, di mana ini hamba-hamba Tuhan, ya? Di mana hamba-hamba Tuhan yang menyerukan jemaatnya untuk disuntik? Bagaimana pertanggungjawabanmu sekarang kepada jemaatmu? Apa bedanya engkau dengan pembinasa keji yang berdiri di bait suci, ya? Karena pembinasa keji ini apa, ya? Yang membiarkan jemaatnya dibunuh. 2021 saya sudah sampaikan, seorang hamba Tuhan, ya, yang menghimbau jemaatnya, bahkan membawa jemaatnya berbondong-bondong ke gereja untuk disuntik, itu adalah pembinasa keji yang berdiri di bait suci, ya. Sekarang terbukti semua. Bagaimana pertanggungjawabannya, ya? Tapi jemaat-jemaat juga, ya, dia kan hamba Tuhan yang luar biasa. Luar biasa itu diukur dari apa? Jangan dengan kacamata dunia ini. Seorang yang luar biasa di hadapan Tuhan itu tidak diukur dengan jutaan jemaat yang dipimpinnya. Bukan. Tetapi seorang yang luar biasa di dalam Tuhan itu diukur dari apa? Bagaimana dia berkorban. Bagaimana dia hidupnya bisa sama seperti Tuhan Yahusua. Dia raja, ya, turun ke dalam dunia sebagai anak manusia, hanya memakai jubah seorang tukang kayu. Gimana para pendeta-pendeta besar, gembala-gembala besar? Apa mereka sanggup naik angkot? Apa mereka sanggup hanya pakai sendal jepit? Ya. Apa mereka sanggup untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang berkekurangan? Mengunjungi jemaat-jemaat kecil? Apa mereka sanggup menggendong jemaat-jemaat yang sakit? Jadi jangan melihat kehebatan, keluar biasaan hamba Tuhan hanya karena apa? Saudara melihat dia pimpin KKR yang datang jutaan orang. No. Akhirnya apa? Saudara pun terkecoh. Saudara pun ikut terlibat dengan agenda yang dibuat oleh iblis untuk merongrong bait suci manusia. Hanya karena apa? Engkau dengar-dengaran dengan gembalamu ini yang katanya apa? Hamba yang sangat diurapi. Bukan saya katakan dia tidak diurapi, Saul juga diurapi. Tapi pada akhirnya Saul bagaimana? Ya. Kalau tidak menjaga kepribadian itu sama dengan Hamasia, pengurapan itu pun bisa lepas.
Ini bagaimana caranya dia menjadi seorang yang benar-benar diurapi, ya. Tuhan kaya, tapi tidak menunjukkan dia kaya, dia raja. Tidak menunjukkan dia raja. Coba ya, di bumi ini hamba-hamba Tuhan yang katanya besar, ya, dapat apa-apapun dari YouTube, ya, harus tunjukkan, nih saya dapat dari YouTube. Kalaupun dapat diberkati, berkati jemaatmu, ya. Saya tidak usah punya apa-apalah daripada orang-orang yang saya layani, ya. Mereka berkekurangan, dan itu saya praktekkan dalam hidup saya. Tidak ada perbedaan apa yang saya makan dengan jemaat yang makan. Jadi tolong buka pikiran saudara, ya. Karena ini masih ada lagi berjalan 2 kali lagi. Terjatuh lagi saudara. Hanya karena apa? Gembala. Bukan hanya itu. Nanti tanda bilangan itu seolah-olah apa? Kemajuan teknologi. Gembalamu bilang gak apa-apa. Terima saja, itu kan hanya sebatas kemajuan teknologi. Terjebak saudaranya karena gembala. Yang apa? Yang saudara benar-benar agungkan, ya. Ingat firman yang Tuhan pakai di akhir zaman ini siapa? Orang kecil. Orang yang dianggap hina, orang yang dianggap bodoh. Cari mereka-mereka ini. Mereka-mereka ini akan Tuhan pakai di dalam pengurapan. Karena apa? Hati mereka tidak ada berpaut kepada kenamaan, jabatan, uang. Yang ini cari. Kalau masih mau memakai jam sampai hitungan ratusan juta sekalipun pemberian jemaat, ya, susah itu, ya. Saya mau pemberian pun mohon maaf bagi orang memberi. Kalau sekiranya saya jual itu, ya, mau saya jual, saya bagikan ke jemaat. Daripada saya harus pakai tas, satu contoh harga puluhan juta, ya. Aduh. Nah, sekarang sudah dikumandangkan, ya, kalau ternyata itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi di mana? Di mana ini semuanya? Yang di Indonesia yang katanya besar, ya, yang katanya Tuhan percayakan jutaan jemaat kepada kalian. Di mana kalian? Berduka hati ini, beneran, ya. Kalian berbondong-bondong, ya, sampai tunjukkan ini jadi jemaat-jemaat, katanya harus seperti ini. Pembinasa keji yang berdiri di bait suci, bukannya peka dengan suara Tuhan, ya, tetapi jemaat-jemaat juga terlalu mengagungkan yang namanya manusia. Sehingga apa? Kalian pun terjatuh, kalian pun terjerat menerima jadinya, ya. Makanya pentingnya itu gembala kita langsung ke Elohim. Apa tidak menangis saya mengingat jemaat-jemaat yang harus menerima itu? Karena efeknya besar, ya. Satu persatu lewat kan? Satu persatu sakit penyakit dalam tubuhnya semakin berkembang. Habis apa yang dimasukkan itu apa? Sakit penyakit. Heran saya. Mau si GL, PM, si DB, siapa lagi, ya, yang terlalu lantang ini semua untuk menghimbau jemaatnya divaksin. Bertobat kalian itu. Kasihan jemaat. Saya pernah bertemu dengan seorang jemaat. Waktu saya menceritakan, kalau itu semuanya tidak berasal daripada Tuhan. Tapi hamba Tuhan kami katanya sudah berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Tuhan tetapi mendengar suara hati, saya bilang. Karena kalau dia benar-benar berdoa kepada Elohim, Elohim pasti bukakan. Itu tidak baik bagi bait suci. Saya kasihan.
Ya, dia pun menangis sejadi-jadinya. Saya kasihan melihat jemaat-jemaat yang terlanjur. Kenapa? Karena saya tahu efek-efeknya Tuhan udah bukakan kok. Tapi saya pun yang menyampaikan. Karena Henny Stumorang yang hanya kecil ini saja ya, banyak orang yang tidak percaya. Sekarang terbukti semua. Saat itu memang saya minta kepada Tuhan, Tuhan buktikan buat harinya. Tunjukkan kalau memang itu tidak kebenaran. Sekarang sudah ditunjukkan, sudah dikumandangkan. Kalau itu ternyata membahayakan tubuh manusia. Ya. Jadi jangan saudara katakan Tuhan kami tidak mendengar. Kadang engkau membuka video-video dari YouTube. Bukan hanya Henny Stumorang saja, banyak. Jadi apa lagi yang kau katakan? Yang saudara katakan Tuhan kami tidak mendengar makanya menerima. Hatimulah yang tidak membuka. Banyaknya serangan jantung, banyak kanker. Efek-efeknya semakin nyata saudara. Karena Tuhan pernah bilang sama saya, 2 tahun, 3 tahun, dan tahun-tahun berikutnya, ya, efek akan semakin nyata anakku. Apa saya tidak kasihan lihat saudara? Jangan saudara katakan, janganlah ibu capek menangis untuk jemaat. Enggak bisa. Tangisan saya tidak dibuat-buat. Karena Tuhan taruhkan kasih di sini yang begitu besar kepada saudara. Jadi penderitaanmu ya tetap juga penderitaan saya. Ya. Makanya setiap hari saya mendengar ada yang mati tiba-tiba, serangan jantung. Guys. Jangankan di zaman itu. Di zaman COVID-19, di zaman penerapan itu, ya. Bahkan saat ada seorang yang dia di bidang itu bahkan ya memberitahukan kepada saya, bahkan banyak anggota yang mati kena serangan jantung setelah, tapi ditutup. Ya. Jadi dari sekarang masihkah mengandalkan manusia? Ya. Masih menganggap pendetamu hamba Tuhan karena besar terkenal di Indonesia, di dunia ini, masih kau andalkan. Satu hal dia telah salah, satu hal dia telah gagal. Dengan apa menyatakan itu dari Tuhan? Suara siapa yang mereka dengar? Rekaan hati mereka saja. Ya, bagaimana Tuhan tidak murka? Mereka pun akan tertimpa pedang itu sendiri. Jadi jangan saudara berpikir karena sudah terkenal, sudah hebat kali, sudah luar biasa penyembahan, sudah sangat berkenan di hadapan Tuhan, itu bukan satu ukuran. Ya, ingat itu bukan satu ukuran. Tapi bagaimana dia mau hidup sama, rela berkorban seperti Yahusua, menanggalkan jubah, menyatu dengan jemaat. Ya. Ini yang ada. Menjumpai hamba Tuhan lebih susah daripada menjumpai Tuhan sendiri. Saya pernah bilang sama saudara, sebelum masa COVID, masih baru-baru di dalam Tuhan, dan sesudah masa COVID juga, Tuhan menunjukkan kepada saya, ya, ini dalam mimpi ini ya. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang Indonesia lah dulu yang cukup dikenal, ya, berapa orang mereka ini. Saat itu saya melihat mereka dicampakkan satu persatu. Saya tidak tahu kesalahan mereka apa. Ternyata sekarang saya melihat kesalahan itu nyata dengan menjadi pembinasa keji. Menghimbau jemaat untuk disuntik hanya untuk apa? Kepentingan pribadi. Kenapa saya katakan kepentingan pribadi? Takut jemaatnya nggak bisa kerja, takut jemaatnya nggak bisa ngapa-ngapain. Puji Tuhan, hanya sedikit jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Nggak ada satupun itu.
bersih. Karena target kami ya, bahkan sampai kedatangan Tuhan, 100% itu selalu doaku setiap waktu. 100% kami Tuhan, jangan ada yang tertinggal. Saya mau jemaat yang saya pimpin, walau saya bukan seorang pemimpin seperti perempuan saya ya, tapi yang Tuhan percayakan, saya ganti bahasa itu. Saya bilang sama Tuhan, jangan biarkan satu pun tertinggal Tuhan. Itu target kami, itu pengharapan saya ya. Makanya saya selalu katakan, bertahan. Ibu ini kalau live mewek-mewek terus ya, nah itu sudah bagian karena Tuhan menaruhkan hatinya di sini. Jadi air mata yang keluar dari mata saya bukan semata-mata air mata saya sendiri, tetapi bagaimana Tuhan meluapkan kerinduannya kepada saudara yang dikasihinya. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan tidak mau saudara terjebak, karena sudah sedikit waktu. Sudah sedikit waktu. Selama saya sakit, bahkan mulut saya bernubuat terus sampai anak saya bilang, ya, Mama itu ngigau, sakit tapi kok bernubuat ya. Saya sendiri tidak sadar, saya bilang, tapi dia rekam ya. Saya dengarkan, ya, entah apa-apa, saya lupa apa yang dibilang itu. Ya mungkin nanti saya bisa, tapi yang saya dengarkan kayak keluhan Tuhan gitu. Keluhannya, sampai seperti itu ya. Tuhan mengasihi saudara. Jadi jangan abaikan apa yang saudara dengarkan ya. Oke. Ini kayaknya sampai 3 jam nanti kita ini baru ke topik ya kan. Ini tanggal 5 Mei, sekarang tanggal berapa ya? 10 ya? Ini tanggal 5 Mei 2024 saya baca. Kekayaan, kehormatan, ketenaran, itulah yang dicari oleh orang-orang di muka bumi ini. Mereka melupakan hari yang akan datang. Masa sedang tergenapi. Saatnya aku, Elohim, membawa umatku kembali. Sedangkan mereka mencari-cari harta dan kejayaan di muka bumi ini tertinggal oleh karena mereka melupakan aku, Elohim, yang memberikanmu masa depan yang sesungguhnya, yaitu masa depan yang penuh sukacita dan damai sejahtera dalam sorga yang mulia. Kesakitan yang engkau alami di saat melupakan aku Tuhanmu, kesakitan yang akan engkau alami di saat melupakan aku Tuhanmu, menderita di dalam api yang membara yang tidak akan berkesudahan. Jadi banyak manusia yang hanya mencari kejayaan, kehormatan, ketenaran. Nah, ini nanti yang membuat saudara terkecoh, ya, sehingga saudara pun menerima tanda bilangan itu, ya. Apakah sudah sangat dekat? Sudah, ya, sudah sangat dekat. Di saat mata uang tunai sudah tidak akan diberlakukan lagi, maka kita akan menuju mata uang digital. Nah, apakah mata uang digital itu hanya sekedar kemajuan teknologi? Ya, memang itu kemajuan teknologi. Tetapi melalui teknologi inilah manusia akan diarahkan menuju tanda bilangan dan penyatuan mata uang. Ya, bahkan teknologi ini pada akhirnya tidak akan terkontrol. Ya.
Jadi walaupun dikatakan kemajuan teknologi, di sana kita harus berpengertian, ya. Jangan mencari kekayaan, kehormatan, ketenaran, ya. Sekali lagi bahkan saya akan himbau saudara, sudah, engkau yang masih ada di perkotaan, beralih pulang kampung. Tetap saya akan katakan demikian. Berdosa saya kalau saya tidak ada arahkan. Karena Elohim sendiri perintahkan saya untuk setiap waktu menyampaikan itu kepada saudara. Karena di saat saudara bertahan di sana, jikalau itu berlaku nanti, kita tidak tahu kapan, tetapi ini kan sudah pendataan loh. Benar nggak yang saya katakan? Sudah pendataan tidak? Sudah, ya. Karena 2023 udah disahkan. Mau berapa tahun lagi baru diterapkan? Nggak mungkin sampai 10 tahun. Nggak mungkin sampai 2033. Ya. Nah, dari beberapa informasi yang sudah kami terima, ini akan diberlakukan tahun depan. Bagaimana? Tahun depan, ini bulan berapa ini sudah? Sudah bulan 5. Berarti tinggal 7 bulan lagi tahun ini. Apa cukup 7 bulan untuk mempersiapkan ladang? Sebenarnya tidak. Tapi saya tetap katakan, tetap persiapkan. Kita tidak tahu 2025 itu bagaimana, ya. Nah, kalaupun itu ke 2026 atau 2027, ya. Tapi tetap saya katakan tidak cukup. Nah, makanya dari sekarang, kalau kamu punya aset, jangan sayangkan. Karena masanya itu tidak bisa akan kamu miliki tanpa kamu menyepakati persetujuan dengan mereka. Karena uang kita akan diatur di dalam sistem digital, ya. Aset kita pun di dalamnya, sistem digital semuanya. Jadi kalau tidak ada persiapanmu gimana? Sementara kalau kamu terikat di dalamnya, sudah selesai. Kamu termasuk bagian daripada siapa? Yang menerima tanda bilangan itu, ada ampun? Tidak. Ya. Udah dari 2021 saya sampaikan kepada saudara. Tetapi saudara masih tetap berpangku tangan. Apa tidak bodoh itu namanya? Ya. Tuhan kasih hikmat. Saya tidak larang saudara bekerja di kota sekarang. Silahkan. Tapi persiapkan. Ya. Persiapkan segala sesuatu. Sembari saudara kerja, beli lahan di mana-mana, ya. Dah, kamu kerja, bayar upah anggotamu untuk mengerjakan, mengolah, menanam, bangun pondokmu di sana, ya. Sudah. Kalau masa itu tiba, tinggal berangkat. Sudah lengkap, tanam pisang, singkong, ubi, segala macam. Nah, seperti itu, ya. Nah, tapi kembali ke awal. Apakah cukup dengan itu saja persiapan kita? Tidak. Kita harus mempersiapkan diri secara rohani sebagai para mempelai Hamasiah. Karena banyak orang yang saya tahu seperti ini, mereka sudah sepakat keluar dari perkotaannya. Apalagi kalau di kalangan Advent banyak ini, ya. Saya bukan orang Advent secara organisasi, ya. Jangan salah paham dengan saya. Karena banyak yang bertanya, ibu ini Advent ya? Bukan, ya. Jadi apa? Karismatik bukan, Protestan bukan. Jadi apa dong, Bu? Ya, gerejanya Tuhan, ya. Apa yang tertulis di dalam kitab suci, itu yang saya kerjakan, kan gitu, ya. Nah, jadi banyak yang saya tahu seperti ini. Tetapi yang saya lihat mereka dari segi pemikiran, karakter sangat benar-benar terongrong. Sampai saya pernah katakan, untuk apa kalian keluar seperti ini? Melelahkan badan, toh berdosa kok, saya bilang, ya.
Jangan kalian menyusahkan hidup sampai 3 kali, saya bilang. Ya, 3 kalinya di mana? Ya, susah di sini. Ya, susah nanti kalau mau mati. Susah juga setelah mati. Kenapa? Masuk neraka ya tuh kan. Nah, jadi kalau toh nggak bisa sangkal diri pikul salib, sudahlah di luar saja, nikmati aja dulu hidup. Jadi susahnya sekali, hanya di saat mati masuk neraka, selesai. Daripada ini kalian sudah susah keluar dari kota, tidak makan pizza, tidak makan mie ayam, bakso, tidak makan daging seenaknya, ya kan nyusahin badan toh. Padahal toh juga tidak bisa pembentukan karakter, ya percuma. Ya bagus, nikmati aja hidup di luar sana. Ya, terima saja tanda bilangan itu. Karena kalau menerima tanda bilangan itu, saudara tidak akan dikejar-kejar, saudara tidak akan diburu, saudara bisa membeli dan menjual, iya kan? Jadi persiapan secara jasmani penting, terlebih secara rohani. Nah ini yang paling utama. Masuk ke gunung kudusnya Tuhan, di samping kita mempersiapkan bahtera secara jasmani, kita juga mempersiapkan bahtera Nuh secara rohani, yaitu kekudusan. Ya, untuk apa keluar dari kota dengan pola hidup sederhana di desa seperti ini? Ya, tapi cara bicara pun tidak bisa dijaga, masih bisa asal bicara keluar dari mulutnya. Untuk apa? Ya. Pernah ada seorang bapak-bapak, ya, ini dia keluar dari Amerika ini. Jadi kalau istilah di Advent namanya country living. Nah, saya melihat dia bicaranya ndak sopan banget gitu ya. Dia orang kaya. Terus saya pernah bilang, "Pak, serius nggak ini bapak ini mau keluar dari kota dan hidup seperti ini?" Dia bilang, "Iya," katanya. Walau tempat mereka sangat mewah sebenarnya. Tapi saya bilang, apa sebenarnya tujuan kalian itu keluar dari kota itu apa sih? Ya mau fokus, ya supaya bisa hidup sederhana, terus ya supaya bisa masuk surga lah nanti. Saya bilang, apa seperti ini bisa masuk surga Pak? Seperti apa? Cara bicara bapak saya seperti itu. Saya bilang, masih bisa mengucapkan kata-kata kotor dari mulutnya. Saya bilang, ya. Tapi dia bilang, ya nanti kan bisa belajar kok itu. Oh enggak ada. Istilah di dalam Tuhan, kalau sudah tahu cakap kotor itu tidak benar, ngapain dikatakan lagi? Ya, itu namanya pemberontakan di hadapan Tuhan. Ingat, pemberontakan di hadapan Tuhan itu. Ya. Nah, dan banyak saya kenal mereka ini. Yang dimana keegoisan, ketegartengkukan, aduh susah, ya. Makanya saya bilang, oh Tuhan, ternyata bukan hal yang gampang, ya, bukan hal yang gampang. Jadi fokus, dan ini juga saatnya saudara-saudara harus mempersiapkan hidup untuk martir. Anak-anak di sini, kami sudah didik, kami sudah latih. Supaya mereka itu siap mempertahankan iman, siap martir. Ya, kami sudah latih mereka. Ya, jadi bagaimana dengan saudara? Jangan kalah, ya. Noel, sebentar dulu ya. Sudah 6:30. Lupa ada ibadah di tim. Ternyata udah 6:30. Kita tetap lanjut, biar Noel yang ke sana. Oke. Kita lanjut ya. Jadi anak-anak juga kita telah mempersiapkan untuk martir. Kenapa? Kita tidak tahu. Kalau nanti yang duluan dijemput itu kita, orang tua. Nah, kita juga tidak mau anak-anak ini gagal
mempertahankan imannya, ya. Nah, di saat nanti, satu contoh saya nih mati duluan, satu contoh, atau papanya mati duluan atau mamanya mati duluan, sisa anak-anak. Nah, ini kita berbicara mati dulu ya, jangan pengangkatan dulu ya. Nah, kalau sekiranya orang-orang tuanya dibawa terlebih dahulu, anak-anaknya yang tinggal, ya mereka harus berjuang bertahan, ya, berjuang bertahan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, karena komunis akan menguasai nantinya ini dunia ini, ya. Jadi di saat komunis menguasai, ya kita harus kuat. Oke? Oke, kita akan lanjut ke topik saja. Sampai 1 jam ini nggak masuk ke topik. Itulah kalau Roh Kudus yang ambil alih, ya. Sorry kalau masih pilek-pilek, batuk-batuk, mohon maklum ya. Ini kekuatan yang sudah Tuhan kasih ekstra ini. Kita buka dari Kolose. Kolose pasal yang ke-3, ayat yang ke-5 sampai ke-10. Kolose pasal yang ke-3 Ini sebenarnya perikopnya manusia baru. Tapi judulnya saya buat tadi apa ya? Lupa saya. Kemarahan sama dengan penyembahan berhala. Ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Elohim atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia Aduh. Haleluya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, saya baca sekali dari atas ya. Saya minum dulu. Ini saya keringetan ini sebenarnya, tapi keringat dingin. Oke, sebelum ke topik, saya mau cerita sedikit tentang agenda mereka ya, jadi supaya hati-hati ya. Ini kan pandemi treaty akan dimulai, kan dikerjakan toh. Buka ya videonya Pak Dharma ya. Nah, rencana mereka kan bulan Mei toh. Ini saudara sadar nggak? Sakit penyakit itu sudah mulai disemprotkan lagi. Nah, saya kasih tahu. Ini awal kita kena. Itu kita kedatangan tamu ya dari Semarang. Nah, segitu kita kedatangan tamu, besok tamunya sakit. Nah, tamunya sakit, saya sakit ya.
Makanya saya nggak enak banget sebenarnya. Aduh Tuhan, luar biasa Tuhan mengutus hambamu ke sini. Ya. Dan mereka adalah tamu yang luar biasa di hadapan Tuhan ya. Luar biasa, kami juga bersyukur dan itu jawaban doa saya dengan kedatangan mereka ya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya harus menutup identitas mereka ya. Nah, setelah itu ini semua tim hampir kena semuanya. Wow, ini kok bisa kena gitu ya. Nah, satu persatu kena. Nah, ternyata saya telepon keluar, oh udah banyak yang kena ya. Dari segi ciri-ciri ini sudah seperti COVID ya. Nah, cuman yang lebih itu saya, karena memang karena ada sakit-sakit yang sebelumnya ya. Kalau yang lain cuman demam sudah. Ada yang batuk, ada yang muntah. Saya lengkap ya. Demam, batuk, muntah, sesak semua ya. Tapi puji Tuhan ini sudah sembuh ya. Nah, jadi ini kan akan dimulai ya. Makanya banyak minum. Kalau orang Jawa bilang empon-empon ya. Apa itu yang jamu, wedang jahe ya, itu aja. Nggak usah khawatir. Itu kuncinya. Kemarin orang COVID banyak mati karena apa? Ditakut-takutin, ditekan ya. Namanya orang sakit ditakut-takutin ya pasti ngedrop toh ya. Nah, saya enggak khawatir hanya karena memang imun tubuh saya enggak bisa saya lawan ya. Nah, cuman saya berpikir dalam hati, oh ini sudah mereka mulai ini ya. Karena sesungguhnya dari zaman dunia ini diciptakan, setelah manusia ada, demam itu ada sebenarnya di saat apa? Keadaan tertentu, bukannya sesuatu yang jadi menular. Demam itu ada di dalam tubuh manusia di saat ada sesuatu jaringan ya, yang seperti terinfeksi atau apapun ya. Nah, jadi bukan penyakit menular sebenarnya. Nah, kenapa ini bisa kena sekali semuanya? Berarti virus. Nah, virus itu dari mana? Senjata biologis. Itu udara. Dari situ penyebarannya ya. Bukan dari nafas seperti gitu, bukan. Udah ditaburkan itu dari udara. Di tempat kami tengah-tengah hutan kayak gini, setiap hari tuh chemtrail wajib lewat. Ada apa ini saya bilang, tiap hari loh ya. Makanya setiap si chemtrail lewat, saya selalu bilang minum air jahe ya. Tapi puji Tuhan mereka hanya demam, sudah turun sembuh. Saya nih sampai 1 mingguan. Tapi puji Tuhan sudah sembuh ya. Jadi nanti kalau itu terjadi di kotamu, jangan mau menerima apapun. Obati. Kita punya imun tubuh yang kuat dari Elohim ya. Jadi minum air jahe, kasih jeruk lemon ya, itu saja minum terus ya. Kalau memang ada mual, lemonnya jangan dikasih. Nah, tapi apa? Air jahenya, karena anti mual itu ya. Nah, air jahe campur madu itu minum ya kalau ada mual. Nah, karena beberapa waktu lalu kan sudah dibukakan ya ciri-ciri dan apa namanya sekarang COVID apa dibilang namanya ya. Masa sebelum ada penyakitnya sudah dikasih tahu namanya ya, makanya saya bilang tadi ini dunia sudah dirancangkan ya. Jadi kalau dikatakan ada planet UFO apa segala macam, tidak usah percaya, itu buatan mereka semua untuk memanipulasi manusia. Mereka jahat ya, mereka jahat ya. Belum lagi saya dikirimin video ya dari luar, kalau negara apa yang bambu-bambu ini, mereka menciptakan satu penyakit
yang lebih parah dari virus Ebola. Dan itu merusak seluruh organ tubuh. Coba jahat banget ya. Tetapi mereka pura-pura mengatakan kalau itu hanya untuk penelitian saja, hanya untuk binatang. Binatang pun ngapain dirusak organ tubuhnya, ya. Tetapi saya tahu kalau itu adalah rancangan mereka untuk depopulasi, ya, jahat. Makanya saya selalu menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, alangkah jahatnya mereka ini, ya. Itu, oke, kita lanjut. Jadi ini semua akan terjadi, ya. Capek saudara menengking-nengking. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menyuruh, ayo mari kita tengking segala macam, apa yang mau ditengking, penggenapan harus terjadi. Ini bukan kesurupan, kesurupan bisa saudara tengking, ya. Tetapi ini adalah agenda yang telah dirancangkan. Namun melalui ini juga penggenapan daripada kitab Wahyu digenapi. Jadi mau saudara tengking juga tidak akan tertengking-tengking, ya. Jadi jangan sok hebat gitu, ya. Buktinya di zaman COVID saya ingat itu, ya. Nggak usah saya sebut nama, tetapi ini salah satu yang saudara andalkan juga, saudara anggap hebat, ya. Manusia yang saudara anggap hebat. Kami sudah menangking Indonesia tidak akan terkena COVID. Nah, hanya 0,0 sekian persen Indonesia kena katanya. Itu saya ingat. Ibu itu membukakan itu bulan berapa itu, ya? Bulan Januari apa Februari 2020. Di saat yang bersamaan Tuhan bilang ke saya, anakku, ini akan besar di negerimu, ya. Sampai saya gini, Tuhan, ini bingung sebenarnya nanti orang, ya. Karena dia sudah dikenal di Indonesia. Ini situ orang kenal hanya di satu pedusunan saja, saya bilang, ya. Tetapi sebenarnya yang seperti inilah Tuhan yang menyesatkan, ya. Nah, karena kepadaku Tuhan berfirman, anakku, ini akan besar di negerimu. Sementara mereka katakan, kami telah menengking dan ini tidak akan sampai di Indonesia katanya. Alhasil apa yang terjadi? Besar di negeri kita. Jadi siapa yang berfirman kepadanya? Siapa yang berfirman kepada saya? Ya, yang berfirman kepadanya adalah rekaan hatinya. Saya tidak katakan iblis. Tidak. Suara iblis gampang dikenal, tapi suara hati sulit untuk dikenal. Ya. Jadi saya katakan hati-hati untuk menyampaikan suara Tuhan, ya. Suara Tuhan itu pasti. Ya. Nah, dan suara Tuhan itu tidak membingungkan. Dan ternyata benar, di Indonesia besar, ya. Terus yang menyampaikan seperti itu gimana? Tapi orang masih tetap percaya toh. Ya. Sudah banyak kepalsuan, kebohongan. Ya. Habis gimana? Sudah merasa percaya diri terus dengan diri sendiri. Jadi terjadilah percampuran. Nah, percampuran ini banyak terjadi, ya. Dan ingat, kemarin saya jelaskan, ya. Saya sharing sama Noel. Ya, saya sharing juga sama teman. Kalian tahu kunci untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya bilang, jangan ada kemarahan dalam dirimu. Selagi kemarahan ada dalam diri seseorang dan dia mengatakan dia mendengar suara Tuhan, itu tidak akan murni. Pasti ada percampuran. Kalau dia masih ada karakter pemarah. Ya. Jadi itu kunci, ya. Kenapa saya bisa menyampaikan itu? Karena Tuhan ajarkan saya. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata
daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung,
atau beruang yang menyerbu. Demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba, yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan.
Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.